Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma fakinna fid din wa 'allimna ta'wil wa ftah lana futuhal arifin warzuqna al-ikhlas fil ilmi wal amal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Sekarang kita masih melanjutkan membaca kitab Madharatul Qulub sampean. Yaqut Nafis fi Madhabil Imam Ibn Idris yang ditulis oleh Syekh Allamah Habib Ahmad Ibn Umar Asy-Syatiri ya, rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Dan kemarin kita sudah bahas tentang apa? Tentang 10 hal sebagai pengantar sebelum kita belajar fikih. Nah, sekarang kita akan memasuki pembahasan, yaitu apa? Tentang toharoh. Coba Bahrul, iku ana harokate ya sampean. Coba wacan at-toharatu iku, kit at-toharatu. Bismillahirrahmanirrahim sik. Lughatan. Nah. Anna wal khulusu minal adnas. Hisiyatan kanat kal anjas au ma'nawiyatan kal wujud wasar'an syar'an kok sih. Stop sampai situ. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau sebelum membahas toharoh, beliau memberikan pengertian dulu. Apa sih toharoh itu? Ya, apa sih toharoh? Maka ketika kita sedang membahas sebuah pengertian, maka dalam kitab itu pasti pengertian ada dua sisi. Pengertian atau arti kata dari sisi bahasa dan arti kata dari sisi para ulama. Ya, maka di situ disebutkan at-toharatu, ya, toharoh bersuci atau kata at-toharoh. Toharoh itu secara bahasa apa? Nah, tadi at-toharatu lughatan. Toharoh secara bahasa, lughatan berarti secara bahasa. Maksudnya apa? Dalam bahasa Arab. Ya, cara bahasa Arab. Dia artinya adalah an-nadhafah. An-nadhafah itu apa? Bersih, kebersihan. Ya. Kebersihan, ya. Jadi itu secara bahasa. Wal khulus dan terlepas diri. Minal adnas dari kotoran. Adnas kotoran. Hisiyatan kanat itu. Hisiyah itu sesuatu yang fisik. Ya, baik hisiyatan, baik bendanya itu fisik, maksudnya kotorannya itu fisik. Contohnya apa? Kal anjas seperti najis. Najis itu sesuatu yang sifatnya apa? Fisik, ada bentuknya. Au maknawiyatan atau sifatnya maknawi. Maknawi itu gak ketok bentuknya. Seperti apa? Kal uyub, seperti aib. Orang punya apa? Aib. Aib itu kan gak sesuatu bukan yang fisik kan ya. Ya, sesuatu bukan fisik. Maka dia juga masuk kotoran. Maka dalam arti lain, secara mudahnya, at-toharoh. Toharoh itu artinya berarti apa? Bersih dari kotoran. Secara bahasa, bersih dari apa? Kotoran. Baik kotorannya kelihatan atau tidak terlihat. Ya. Ya. Kemudian nah, sekarang kita memasuki istilah. Nah, secara fikih. Nah, kalau tadi secara bahasa, kalau sekarang secara fikih. Ya. Coba Ria wacan dia. Gak usah diartekno wacan tok. Kan harokat ta? Mosok kan harokat. Gak apa latihan gak apa. Iya gak apa-apa kamu. Fi'lu ma tatawaqqafu. Fi'lu ma tatawaqqafu alaihi ilahatun. Walau min ba'di
wujuhin. Awalu min ba'dil wujuhi. Athawabun mujarradun. Baik. Nah, sekarang toharoh dari sisi ulama fikih. Ya, cara fikih toharoh itu apa? Ini penjelasannya. Ya. Toharoh itu artinya apa? Fi'lu ma tatawaqafu alaihi ibahatun walau min ba'dil wujuhi au thawabun mujarradun. Tak artikan satu persatu, terus kemudian tak artikan secara penjelasan. Toharoh adalah fi'lu, perbuatan. Fi'lu itu apa? Perbuatan. Ma, sesuatu, tatawaqafu, yang menjadi alasan, ya, alaihi, atasnya, ibahatun, kebolehan sesuatu. Dalam artian kalau nggak ada fi'lu ini nggak ada ibahatun, gitu maksudnya. Nah, yang dimaksud ibahatun itu adalah kebolehan sholat dan semacamnya. Walau meskipun min ba'dil wujuh, ya, dari sebagian sisinya atau sebagian sisi kebolehan. Nanti tak jelaskan ya. Au thawabun mujarrad, atau perbuatan hanya menghasilkan pahala saja, ya, tidak berhubungan dengan kebolehan sholat atau yang semacamnya. Baik, maka di sini di pengertian ini ada tiga hal yang perlu kita kasih penjelasan. Yang pertama, tohara itu adalah fi'lu ma tatawaqafu alaihi ibahatun. Di sini tak artikan perbuatan yang menjadi alasan kebolehan sholat dan semacam sholat. Berarti apa? Kalau ada perbuatan toharoh maka boleh sholat. Dalam artian kalau ada toharoh boleh sholat. Kalau nggak ada toharoh berarti nggak boleh sholat. Makanya nanti masuk syarat sahnya sholat adalah suci. Ya. Maka di sini, ya, maka di sini masuk kategorinya adalah apa? Misalkan, ya, masuk di sini adalah wudu menghilangkan, ya. Maka di sini yang termasuk di sini adalah wudu, ya, wudu penghilang atau penyuci, kita bahasanya penyuci hadas kecil, dan ada mandi penyuci hadas apa? Hadas besar. Ya. Baik. Kemudian ada bagian walau min ba'dil wujuh, atau sebagian kebolehannya. Dalam artian ada toharoh yang dia membolehkan sholat, tapi tidak secara mutlak. Apa yang dimaksud? Apa yang masuk dalam kategori ini apa? Tayamum. Nanti kita akan belajar tayamum. Maka tayamum ini toharoh, tapi dia tidak menjadi hukum asal syarat sahnya sholat. Dalam artian apa? Tayamum ini baru boleh kalau nggak ada air, ya kan? Nggak mungkin kan ada air terus orang tayamum, ya nggak mungkin kan? Kemudian juga tayamum ini, ketika orang tayamum, bukan berarti ketika tayamum dia bisa sholat sesukanya. Kenapa? Karena para ulama mengatakan orang kalau sudah tayamum itu hanya boleh melakukan sholat wajib satu kali. Nih kata sholat wajib maneh kudu tayamum maneh. Nanti kita akan jelaskan itu. Untuk pembahasan ini mungkin rada mikir atau rada bingungi, tapi ya nggak masalah. Kita ikuti alurnya penulis. Au thawabun mujarrad, atau perbuatan, ya, toharoh yang dia bisa mendatangkan pahala, sifatnya sebagai pahala saja. Apa gak ketat, Andre? Belas. Dia kacamata. Oh ya wes. Perbuatan yang bisa mendatangkan pahala saja. Dalam artian apa? Nggak ada hubungannya dengan sholat. Contohnya gimana, Ustaz? Misalkan ada orang sudah wudhu, boleh nggak dia wudhu lagi? Boleh. Kata siapa nggak boleh? Namanya ini ya memperbarui wudhu. Tapi wudhu kedua ini bukan penyebab orang boleh sholat dengan wudhunya. Kenapa? Karena sudah wudhu pertama. Wudhu pertama itu yang di sini yang menjadi penyuci hadas. Kan wudhu kedua bukan penyuci hadas. Nah, maka di sini misalkan kita bisa masukkan di sini apa?
pengulangan wudhu. Nah, pengulangan wudhu. Ya, pengulangan wudhu. Atau bisa juga di sini, ya, bisa juga di sini masuk kategori toharoh yang sifatnya sunnah, bersuci sifatnya sunnah. Contoh suci yang bersuci sifatnya sunnah misalkan apa? Mandi Jumat. Mandi Jumat. Kita sudah wudhu ini, tapi kita ingat ada kesunahan mandi Jumat. Kemudian kita mandi. Mandi di sini bukan menjadi penghilang hadas besar, karena kita tidak sedang hadas besar. Tapi dia menjadi kesunahan. Maka di sini juga mencakup apa? Semua ya, atau wudhu dan mandi sunnah. Ya, sampai sini. Sekarang kita masuk pembahasan berikutnya. Ketika kita membahas toharoh, maka ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Ketika kita membahas apa? Toharoh. Toharoh itu ada 2 lah secara garis besar. Ada 2 pembahasan. Min piro ndriau? Gawe nih gak ketok. Iya. Toharoh itu dibagi menjadi 2 pembahasan besar. Yang pertama disebut wasail. Yang kedua disebut maqasid. Nanti di kitab itu ada. Nah, wasail ini apa? Wasail ini adalah apa? Perangkat atau alat yang bisa digunakan yang berhubungan dengan penyucian atau berhubungan dengan toharoh. Berarti dia adalah apa? Alat penyuci, alat untuk bersuci. Ini wasail namanya, alat untuk bersuci. Wasailut toharoh, alat untuk bersuci. Ada yang maqasid. Maqasid itu apa? Maqasid itu adalah aktivitas bersucinya, perbuatannya. Ya. Berarti di sini apa? Maqasid itu aktivitas toharohnya, aktivitas bersuci. Ya, jadi bersuci ada berapa aktivitasnya? Baik. Kita bahas di sini dulu. Alat untuk bersuci ada 4. Alat untuk bersuci apa? Ada 4. 1, 2, 3, 4. Alat untuk bersuci yang pertama jelas air. Air untuk apa? Yang pertama digunakan untuk wudhu. Yang kedua mandi. Yang ketiga apa? Memasak. Menghilangkan najis. Ya. Menghilangkan najis masuk bersuci atau tidak? Bersuci kan, mensucikan najis. Mensucikan najis. Maka ini pakai air. Wudhu boleh nggak pakai tanah? Boleh. Nggak boleh lah. Ini pakai tanah jadinya tayamum. Itu wudhu kan. Mandi boleh nggak pakai tanah? Gulung-gulung kayak betik. Mensucikan najis boleh nggak pakai tanah? Nggak boleh. Ya, maka ini air. Alat untuk bersuci ada air. Kemudian ada tanah. Ya, ini belajar fikih itu kudu konsentrasi kudu full. Soalnya wakil bagan-bagan ini. Ada tanah. Nah, tanah ini untuk bersuci. Tapi untuk apa? Bersuci apa? Tayamum, sahih. Tayamum. Ya. Kemudian ada namanya dabir. Dabirun. Nah, dabir ini apa sih? Dabir itu
Ya, dabik itu adalah penyamakan. Apa penyamakan? Iya, iya ngerti ya. Apa sih bahasa Indonesia kan sama kan? Bahasa Jawa apa? Nyamak ya. Nyamak gitu aja. Ngerti nyamak kan? Nyamak kulit ngerti kan? Nah, kulit kemudian dibersihkan, dikai macam-macam, cek awet, masih kudanan yang gak berubah jadi nganu ya. Ini dabik. Nah, dabik itu berarti dia adalah alat untuk menyamak. Ya, alat penyamak kulit. Soalnya ini nanti juga bisa mensucikan, masuk dalam kategori mensucikan. Ya, gimana Ustaz penjelasannya? Nanti tak jelaskan. Kita bahas ini dulu. Kemudian yang terakhir adalah batu istinja. Istinja atau yang semakna dengan batu. Orang istinja, cebok itu masuk dalam kategori bersuci. Masalahnya, apakah orang mensucikan najis ketika dia buang air ya, buang air kecil atau buang air besar? Apakah hanya menggunakan air saja, selainnya nggak boleh? Nah, kita katakan boleh. Makanya kalau misalkan di tempat-tempat yang mewah misalkan, kate nyiram, kate cawe, oh gak ono banyune, hanya ada tisu. Ada tisu, bolehkah dengan tisu? Maka ini masuk kategori ini, batu istinja atau yang semacam batu. Nah, nanti kita juga bahas ini. Ini namanya wasail. Artinya apa? Alat untuk bersuci. Jadi bersuci itu kan macam-macam, banyak bagiannya. Ya, bukan cuma ambil wudu, ambil mandi tok, enggak. Ya, membersihkan najis kan juga bersuci. Aktivitas bersuci. Ya. Kemudian aktivitas bersuci. Ya, sih. Ya, masih ada. Sekarang maqasid ya, aktivitas bersuci. Ya. Bentar. Wudu, mandi. Nah. Nah, aktivitas bersuci itu ada 4 juga. Aktivitas bersuci juga ada berapa? 4. Yang pertama, jelas wudu. Yang kedua, mandi. Yang ketiga, tayam. Yang keempat, istinja. Atau bukan istinja, lebih umum lagi, mensucikan najis. Mensucikan apa? Najis. Baik. Nah, jadi toharoh pembahasan ketika bersuci ini apa istilahnya? Pembahasan besarnya itu nanti kita nih nanggoni bab toharoh, misalkan belajar fikih sadurunge bahas salat mesti bahas toharoh. Toharoh ini bahas apa? Bahas ini bahas banyu, bahas lemah, bahas dabik, bahas batu istinja yang semana, bahas wudu, bahas mandi, bahas tayamum, bahas ini. Jadi ini semuanya adalah pembahasan dalam fikih toharoh. Sekarang kita sudah mulai masuk perincian. Air. Kita mulai bahas yang air dulu. Air. Air apa yang boleh untuk toharoh? Nah, apakah semua air boleh untuk toharoh? Maka gini. Tidak apa-apa. Pembahasan air. Sekarang kita bahas masalah air untuk bersuci. Air yang boleh untuk bersuci. Berarti untuk bersuci ini air yang boleh untuk menghilangkan hadas, mensucikan hadas atau mensucikan najis. Maka air yang boleh untuk bersuci ada satu kaidah. Ya. Ya. Kaidahnya di sini secara mudahnya, hukum asal air, ya,
Atau di sini kalau di kitab ya disebut air yang boleh untuk bersuci adalah air mutlak. Air mutlak. Apa yang dimaksud dengan air mutlak? Kok nanggone kitab ono air mutlak. Air mutlak itu apa? Air mutlak itu adalah, maksudnya air mutlak ya, semua air ya, semua air hukum asalnya mutlak kecuali, nah ini kecuali, nah kecuali ada beberapa. Berarti nanti yang akan kita sebutkan yang dikecualikan ini yang nggak boleh untuk bersuci. Kenapa? Karena dia sudah keluar dari yang namanya air mutlak. Apa saja kecuali apa? Yang pertama, ya, tak kena garis ini. Waduh, nggak makan rek. Tak buatkan garis ini ya. Kini menisor kayak ini ketok Andri, ibu nih. Kita ya. Baik, semua air hukum asalnya mutlak kecuali apa? Pertama, benda cair yang bukan air. Sebagian bahasan di sini saya modifikasi sendiri, nggak menurut kitab ya. Yang pertama, benda cair bukan air. Contoh benda cair duduk banyu apa? Teh ono banyu nih kan, pancet ono banyu nih kan. Jadi dia kan campuran air dengan sesuatu. Jadi pancet ono banyu. Ini memang secara asal dia bukan air. Benda cair apa bukan? Misalkan apa? Contoh, persan jeruk. Persan jeruk. Dia kan bukan air, tapi apa? Persan jeruk. Iya, persan jeruk. Contohnya misalkan persan jeruk. Atau apa? Ya. Atau cuka. Cuka itu kan air. Oh, bukan. Dia kan gak dikasih air ya. Jadi peres apa namanya? Apel itu diambil misalkan. Cuka apa, Mang? Cuka apel misalkan ya. Apel kan diambil airnya, sarinya kan. Sarinya diambil kemudian didiamkan difermentasi dari cuka. Ya, dan seterusnya. Maka dia benda cair bukan air. Ya. Dia benda cair, maka dia nggak bisa dibuat suci. Atau ya, ini yang pertama ya. Yang pertama, maka dia bukan air mutlak. Ada juga yang bukan air mutlak. Apa itu? Air yang tercampur benda suci sampai merubah status airnya. Ya, merubah status airnya. Nah, sekarang masuk air tercampur benda suci. Ketok. Contoh misalkan apa gen? Air tercampur benda suci. Nah, ono banyu, ono kopi dicampur. Sehingga apa? Ketika dicampur sudah merubah status airnya. Orang nggak mungkin nyebut itu air. Iki kopi cak, misalkan. Ada air diudeki sabun misalkan. Sampai dalam artian kalau udah nih titik nggak masalah. Kalau maksudnya dalam artian sabunnya cuma sedikit sehingga tidak terlihat perubahannya. Tapi kalau perubahannya banyak sampai misalkan apa? Airnya jadi putih. Kan kadang ya nih bak cilik kemudian sabunmu nyeblung kok tinggal sak wengi. Itu airnya kan jadi putih semua. Itu kan jadi banyu sabun. Ya kan? Kenapa? Karena saking banyak sabun di situ. Maka ini sudah merubah status air. Maka di sini kalau misalkan ada air terus kena benda suci, berubah tapi cuma sedikit, berubahnya sedikit, maka dia masih air mutlak. Karena apa? Karena nggak sampai merubah status airnya. Ya. Yang ketiga, iki rada ngene sih. Soalnya rada gini ya. Nah, gini. Rada kita kok rada menceng. Yang ketiga adalah air tercampuri benda najis. Nah, benda najis.
ada air terus kecampuran benda najis. Kecampuran apa benda? Najis. Maka ini terbagi dua. Ada dua kondisi. Yang pertama, airnya kurang dari 2 apa? Kullah. 2 kullah itu berapa, Ustadz? Ya. 2 kullah itu 200 ya, sekitar 200 liter. Ada yang air 2 kullah atau lebih. Ya, atau lebih. Ya, air yang 2 kullah atau lebih. Maka kalau air yang kurang dari 2 kullah, apapun yang terjadi otomatis sudah bukan air mutlak. Otomatis bukan air mutlak. Air mutlak. Kau narek Madin ya? Oh narek Madin ta? Iko sapa iko? Gak sing iko lho. Si bandulan iku lho. Kok oh, wes. Baik. Nah, kalau airnya itu 2 kullah atau lebih, maka di sini ada 2 kondisi. Kamu ya Ken ya? Oh, kayak gini perinciannya. Air 2 kullah atau lebih, maka di sini. Kalau berubah airnya, kalau air berubah, air tidak berubah, air tidak berubah. Maka di sini bukan mutlak. Bukan air mutlak sudah. Kalau tidak berubah, tetap air mutlak. Nah. Misalkan apa? Banyune wakeh tapi najisnya mek titik. Ya, najisnya apa? Cuma sedikit. Ya, maka ini tetap jadi air mutlak, nggak ada masalah. Tapi kalau airnya nggak sampai 2 kullah, nggak sampai 200 liter, terus ada najis, mau berubah nggak berubah, tetap nggak bisa. Nah, ini adalah air yang boleh untuk bersuci. Jadi air yang boleh untuk bersuci hukumnya semua air boleh kecuali 1, 2, ya, kemudian 3 ini, 3, 4 lah. Oh ya ini 3, 4 ya. Yang selainnya maka hukumnya apa? Boleh. Sampai sini ya. Insya Allah gak sempat waktunya untuk baca. Insya Allah kita baca di pertemuan berikutnya saja penjelasan ini. Ya. Baik. Jadi mungkin nanti bisa ditulis penjelasan ini, kemudian kok tak woco penjelasan di dalam kitab sambil melihat penjelasan ini insya Allah di pertemuan berikutnya hari Selasa Rabu. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Foto